Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, para orang tua kami, sahabat-sahabat kami, para takmir Masjid Al-Amin. Alhamdulillah di pagi hari ini, di hari Ahad, kita memulai lagi kajian Ahad subuh, di mana kita sudah rehat beberapa pekan karena Ramadan, dan alhamdulillah hari ini kita bisa memulai lagi dan Allah sampaikan usia kita sampai pada hari ini. Mudah-mudahan amaliyah wabil khusus amaliyah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama pribadi dan juga atas nama Ketua DKM dan jajarannya, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila dari saya sendiri banyak kehilapan, banyak kesalahan, banyak kekurangan, terutama mungkin dalam penyampaian dalam hadis atau Al-Quran ada yang tidak tepat, mohon dimaafkan. Dan juga atas nama DKM Masjid Al-Amin juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Dan pada hari ini kita masih momentum Lebaran, maka mari kita sempurnakan setelah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa kita, dengan qiyam kita, dengan amal-amal baik kita yang bisa mendatangkan ampunan Allah selama Ramadan. Maka insya Allah dosa-dosa kita yang berhubungan dengan Allah terampuni, terhapuskan. Maka dari itu pada pagi hari ini untuk menyempurnakan supaya kita kembali ke dalam fitrah kesucian sebagaimana kita terlahir dalam keadaan suci, kayaumin waladathu ummuhu, kita suci seperti kita lahir, karena kullu maulidin yuladu alal fitrah, setiap manusia itu terlahir dalam keadaan suci. Nah, maka momentum hari raya Idul Fitri itu seperti momentum ketika kita baru terlahir dalam kesuciannya. Nah, untuk menyempurnakan kesucian itu, selain kita dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah terampuni, juga dosa-dosa yang berhubungan dengan sesama manusia kita saling termaafkan. Dan walaupun misalkan di antara kita tidak saling meminta, satu sama lain sudah saling memaafkan insya Allah. Dan saya juga yang hadir pada saat ini belum ketemu secara langsung kan semuanya itu. Maka dari itu sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa istihlal. Halal bihalal itu adalah istihlal, saling menghalalkan, saling memaafkan, saling mengampuni, sehingga kita benar-benar kembali ke dalam fitrah. Ja'alanallahu minal aidina wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita kembali ke dalam kesucian dan ke dalam keberuntungan, kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan amal-amal kita diterima, amal puasa kita, amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, pada pagi hari ini kita temanya adalah menjaga spirit Ramadan dan menjaga ukhuwah. Maka dari itu ini sangat erat hubungannya dengan bulan Ramadan, dan itu menjaga spirit atau semangat pasca Ramadan itu adalah berhubungan dengan apakah amal-amal kita di bulan Ramadan itu diterima atau tidak. Itu menjadi pertanyaan buat kita semuanya. Kalau kita bisa menjaga spirit Ramadan sampai bulan-bulan selanjutnya, itu menunjukkan amal ibadah kita di bulan Ramadan itu insya Allah diterima. Karena Allah yang kita ibadahi di bulan Ramadan itu sama Allah yang kita sering lupakan di 11 bulan lainnya. Mengapa kita di bulan Ramadan semangat melaksanakan ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah membaca Quran, namun ketika bulan Ramadan berlalu, kebiasaan-kebiasaan itu kita tinggalkan. Padahal seharusnya bulan Ramadan itu bukan semata 30 hari kita menjalankan ibadah, tapi bagaimana kita bisa dengan kebiasaan bulan Ramadan itu, dengan kebiasaan semangat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu justru seharusnya kita bisa lestarikan di bulan-bulan yang lainnya. Karena sekali lagi Allah yang kita sembah di bulan Ramadan itu sama dengan yang Allah kita sembah di bulan-bulan selain Ramadan. Maka di sini saya akan memaparkan amal-amal yang diterima itu ada tanda-tandanya, dan di antara tandanya itu adalah as-sabat. As-sabat itu adalah menjaga keistiqomahan, menjaga semangat, menjaga spirit kita. Jadi spirit Ramadan itu terbawa 11 bulan kemudian, itu menunjukkan amal ibadah kita diterima. Ya mungkin kalau misalkan bisa berkata sahur kan taraweh, kalau bisa bicara kalian sekarang sudah meninggalkan saf-saf kembali. Sahur mengatakan kalian tidak bangun sepagi seperti kemarin. Maghrib berkata kalian tidak menunggu aku lagi. Padahal sebetulnya kita masih bisa melaksanakan qiyamul Ramadan, kita masih bisa melaksanakan ibadah sunnah, baik misalkan sunnah Senin Kemis atau misalkan sunnah yang dihususkan disunahkan di bulan Syawal, yaitu 6 hari melaksanakan ibadah puasa bulan Syawal. Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan penuh secara sempurna, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia melaksanakan puasa seumur hidup. Itu syaratnya adalah kita melaksanakan puasa Ramadan penuh. Kalau tidak, maka kasaumid dahri itu tidak terdapatkan. Karena syaratnya harus melaksanakan puasa sebulan penuh. Itu hadisnya seperti itu. Ada juga kita biasakan puasa Senin, Kamis, atau misalkan puasa Ayyamul Bid. Nah, itu untuk menunjukkan membiasakan puasa kita. Bisa dilanjut dengan puasa sunnah tarawih dengan qiyamul Ramadannya. Dan juga kepedulian sosial di bulan Ramadan juga kita bisa lestarikan di bulan-bulan selain Ramadan. Dan tujuan dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, kalau misalkan puasa kita tidak bisa membawa perubahan apa-apa, tetap masih misalkan tidak bisa mengendalikan diri, kemudian kan tujuan dari puasa itu adalah asyamud junnah. Tujuannya adalah sebagai tameng, sebagai pengendalian diri. Dari zakat adalah menunjukkan simbol kepedulian sosial. Dari pelaksanaan tarawih atau misalkan pengemandangan takbir itu menunjukkan menjelmanya kebesaran Allah di dalam diri-diri kita.
kemudian diakhiri upacara yaitu sholat Id, itu menunjukkan ketundukan terhadap Allah di dalam kebersamaan dan keharmonisan. Kita bisa bersatu kan ketika benar-benar melaksanakan Idul Fitri, benar-benar bisa menyatukan diri, menyatukan hati. Nah, di sini saya ingin memaparkan bagaimana tanda-tanda diterima amal kita, terutama di amal-amal yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Tentu harapan kita sebagai muslim ketika kita beramal, ya amalul amal rajian minallahi al-qabul. Kita berharap di setiap amal yang kita lakukan, baik amal yang kita lakukan di bulan Ramadan atau selain Ramadan, harapan utamanya adalah al-qabul, diterima. Maka kita sering mendengar man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Apa arti imanan wa ihtisaban itu? Ihtisab adalah talabul maghfirah, talabus sawab kan, mengharap ampunan, mengharap pahala, mengharap diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ihtisab yang sering kita dengar dari ustaz-ustaz di setiap pondok kan. Itu tujuannya. Dan syarat dari amal itu ada dua. Yang pertama adalah niat, yakni al-ikhlas. Niat itu identik dengan ikhlas. Gitu. Kemudian yang kedua adalah shawab, benar sesuai dengan tuntutan sunnah dan Al-Quran, tuntutan Rasul kan. Itu shawab. Jadi ada dua syaratnya. Misalnya kalau niatnya tulus tapi tidak benar, tidak sesuai dengan tuntutan syariat, maka tidak diterima. Jadi syarat diterimanya amal itu hanya dua-duanya. Yang pertama adalah niat tulus karena Allah Subhanahu wa taala, adalah yang kedua shawab sesuai dengan aturan syariat. Sesuai dengan aturan syariat tapi tidak murni karena Allah, maka tidak diterima juga. Jadi harus ikhlas. Kemudian harus sesuai dengan aturan Allah. Seseorang yang melaksanakan sama amalnya 2 rakaat salat tapi bisa berbeda karena niatnya yang berbeda. Yang satu sholat subuh, yang kedua sholat sunnah, tentu beda hasilnya. Itu karena bedanya. Maka benar-benar itu hati itu menunjukkan terhadap kualitas amal kita. Atau misalkan sama sholat subuh dua-duanya, atau misalkan sholat sunnah dua-duanya, namun niatnya beda. Yang satu tulus karena Allah, yang kedua karena riya atau sum'ah, beda juga hasilnya. Kelakuannya sama tapi hasilnya bisa beda, itu tergantung niat. Maka yang benar-benar yang harus dibenahi adalah bukan sikap lahir saja tapi sikap batin. Karena justru sikap batin itu menunjukkan akan membenahi sikap lahir. Inna fil jasad mudghatan idza saluhat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sesungguhnya di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Apabila dia jelek, maka jeleklah tubuh itu. Apa yang disebut dengan segumpal darah itu adalah wahyal qalbu, yaitu hati. Sementara niat adalah mahal lahu al-qalbu. Niat itu adalah tempatnya di dalam hati. Dan di dalam Al-Quran dijelaskan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah akan hanya menerima amal-amal bagi orang-orang yang bertakwa, tentu saja, karena syarat yang dua itu adalah tentu saja keluar dari pendidikan orang yang bertakwa, ikhlas dan shawab itu kan. Dan takwa itu bukan saja di bulan Ramadan saja, karena perintah dari takwa itu adalah ittaqillaha haitsuman kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, kapan saja, di mana saja. Kemudian paket dari ittaqillaha haitsuman kunta itu habis sayyatal hasanata. Kalau kita melakukan kejelekan, maka cepat melakukan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus kejelekan yang kita lakukan. Innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Kejelekan apa, kebaikan yang kita lakukan itu bisa melebur, bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Karena sebetulnya di antara sholat 5 waktu itu saling menghapus. Kita sholat subuh sekarang,
kemudian melakukan kejelekan sampai duhur, sholat duhur kita lakukan, maka sholat duhur itu bisa menghapus dosa-dosa antara subuh dan duhur. Begitu juga sampai asar kita melakukan kejelekan, sholat asar bisa menghapus dosa-dosa antara duhur dan asar. Yang jadi pertanyaannya, dosa-dosa apa yang diampuni? Adalah as-saghairud dunub, dosa-dosa kecil. Karena dalam hadisnya bainal maktubah wa bainal jum'ah wal jum'ah wa bainal ramadan wa ramadan mukaffaratun majtanabil kabair. Antara sholat 5 waktu, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan itu saling mengampuni, saling menghapuskan. Jadi amal-amal yang ada di antara itu saling menghapuskan selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Saya ingin menyampaikan kembali apa yang dimaksud dengan dosa kecil adalah dosa-dosa yang tidak ada ancamannya. Contohnya, kalau misalkan mencuri ada potong tangan, itu ada ancamannya, itu masuk dosa besar. Syirik termasuk dosa besar. Membunuh, dibunuh lagi, itu termasuk dosa besar. Mabok ada, harus dirajam, kan, harus dicambuk, kan, berarti itu ada hukumannya, itu termasuk dosa besar. Nah, yang tidak ada hukuman-hukuman dalam Al-Quran itu seperti had, qisas, rajam, itulah yang dimaksud dengan dosa kecil. Apakah ghibah termasuk dosa kecil atau termasuk dosa besar? Jelas dalam Al-Quran disebutkan sesuatu yang sangat menjijikkan itu termasuk dosa besar. Bahkan ada dalam hadis lain di mana hukuman bagi orang yang ghibah nanti di akhirat dan semacam itu ada hukuman-hukumannya, itu termasuk dosa besar juga. Nah, lanjut. Nah, bagaimana pakai payaripul insanu an amalahu qad qabila, bagaimana kita mengetahui supaya amal-amal Ramadan itu diterima? Ini untuk mendorong supaya kita konsisten istiqomah, supaya spirit kita di luar Ramadan itu tetap seperti spirit kita di bulan Ramadan. Wa annal judalla diqama bihi an bihi atasamratuhu, supaya kegigihan kita di dalam beramal itu mendapatkan buahnya. Nah, dakara ulama'una anna lil qabul amaratun, ulama kita menyebutkan tanda-tanda amal kita diterima. Di antaranya yang pertama ada merujuk lindunub ila dandi, ada merujuk ila dandi, kita tidak ingin mengulangi dosa. Jadi misalkan pasca Ramadan kita tidak mau melakukan dosa apapun. Coba, apa yang dimaksud dengan dosa? Definisi dosa itu seperti apa? Di dalam hadis dijelaskan ad-dandu atau al-ismu sama, ad-dandu atau al-ismu itu sama artinya dosa. Kata Rasul, al-ismu maha kapi nafsika wa karihat ayat tola'a ghairuh. Ini pengertian dosa paling minimal. Jadi yang dimaksud dengan dosa itu adalah sesuatu yang membuat hati resah. Wa kariha ayat toli'a ghairuh, dan membuat malu kalau dilihat orang lain. Nah, ini definisi dosa. Kalau kita melakukan sesuatu kemudian merasa malu kalau dilihat orang lain, itulah dosa. Contoh lah, kita melihat HP, kemudian di HP itu melihat apa? Pornografi. Kalau misalkan pas dilihat orang lain merasa malu, nah itu dosa. Jadi paling sederhana definisi dosa itu seperti itu. Kalau kita melakukan sesuatu dilihat oleh orang lain itu merasa malu. Walaupun ada orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa. Wah, itu lebih berbahaya. Lihat HP lagi lihat pornografi malah dilihat-lihat ke orang lain, itu malah lebih berbahaya. Ini ketika misalkan ada standar lah, hukum standar saja. Kita kalau misalkan melihat sesuatu, melakukan sesuatu dilihat orang lain merasa malu, itulah dosa. Nah, pasca Ramadan kita tidak ingin, misalkan tidak ingin ngomongin orang lain, tidak ingin bersudon lagi, tidak ingin berburuk sangka, tidak ingin hasad.
Ida karihal abdu ad-dunub wa kariha ayyauda ilaiha falya annahum maqbulun. Kalau misalkan kita seorang hamba merasa tidak senang melakukan sebuah dosa dan dia tidak senang untuk kembali melakukan hal itu, maka falya lam annahum maqbulun, amal kita itu diterima. Mudah-mudahan kita merasakan seperti itu. Kita tidak ingin ghibah lagi, tidak ingin bertengkar lagi, kita tidak ingin begitu lagi. Wa idza tadakkara dan bapahajana wa nadim wa nadima wa hasara qalbuhu minal hasra faqad qabila. Kemudian ketika mengingat dosa, merasa sedih, merasa menyesal, kemarin saya melukai teman saya, menyakiti sahabat saya, menyakiti orang tua saya, merasa menyesal. Nah, berarti itu sebuah tanda amal kita diterima. Yaqulu Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin, di dalam kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim berkata, amma idza tadakkarat dan papariha wa taladada falam yubqa. Sebaliknya, kalau ada seseorang ketika ingat dosa itu merasa senang, merasa enjoy, merasa menikmati, justru terbayang-bayang itu. Nah, justru itu menunjukkan amal kita tidak diterima. Manis takbaro bila kata Yahya bin Mu'ad, manis takbaro bilisanihi wa qalbuhu alal masyad mahkudun wa ajmu ayat ya ilal masyad wa yaqul wa sawmu alaihi mardudun. Barang siapa yang beristighfar dengan lisannya, jadi istighfarnya astagfirullah cuma di lisan saja, sementara hatinya masih terikat terhadap maksiat dan masih ada keinginan untuk kembali melakukan maksiat, maka itu menunjukkan puasanya tertolak. Jadi istighfar cuma di lisan. Wa babul qabul bi wajhi masdudun, dan pintu diterima dari hadapannya tertolak atau terblokir. Masdudun itu yang pertama di antara tanda apakah amal kita selama Ramadan itu diterima atau tidak. Yang pertama adalah kita tidak ingin mengulangi dosa apapun, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Tidak ingin, akan menjaga lidah supaya orang tidak terlukai hatinya, agar menjaga tangan kita agar tidak menulis di WA yang membuat orang lain tersakiti. Itu yang pertama. Jadi tadi ingat, dosa itu adalah sesuatu, pengertian dosa itu adalah sesuatu yang kalau dilihat orang lain itu merasa malu. Itu definisi danbu atau definisi ismu. Kalau dilihat orang lain, maha kafi nafsika wa karihat ayat tali'a ghairu, sesuatu yang membuat hati resah dan membuat malu ketika dilihat orang lain. Yang kedua, di antara amal diterima itu adalah ziyadatul ta'ah, tambah ketaatan kepada Allah. Qala Hasan al-Basri, inna min jazail hasanat al-hasanatu ba'daha. Kata Imam Hasan al-Basri adalah di antara balasan kebaikan seseorang itu adalah kebaikan setelahnya. Jadi kalau kita semakin rajin ibadah, setelah kita melakukan ibadah, itu menunjukkan amal kita diterima. Inna min jazail hasanat al-hasanatu ba'daha. Pahala kebaikan seseorang itu adalah kita melakukan kebaikan setelahnya, semakin rajin. Itu kata Imam Hasan al-Basri. Dan sebaliknya, wa min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Di antara hubungan balasan kejelekan, balasan kejahatan setelahnya.
Jadi kalau sudah melakukan kejelekan itu semakin jelek lagi kan. Faida qabala Allahul abda fa innahu yuwaffiqu ila ta'ah. Apabila Allah menerima amal si hamba, maka Allah akan membimbingnya untuk melakukan ketaatan. Waswa yusarribuhu anil maksiat, dan memalingkannya dari maksiat. Nah ini yang harus dihadirkan dalam hati kita. Kita melakukan ketaatan itu bukan karena kemampuan kita, karena bimbingan Allah, dan bimbingan Allah untuk menghindarkan dari maksiat. Karena sebetulnya apakah Allah mengampuni dulu atau kita yang meminta ampun dulu? Kalau kita berbicara hakikat adalah Allah menerima tobat kita dulu, baru mendorong kita untuk bertobat. Jadi diantara Allah mengampuni kita itu, kita mendorong kita untuk bertobat. Kita banyak istighfar, itu adalah tanda Allah mengampuni kita. Bukan kita tobat dulu baru Allah mengampuni. Karena di dalam Al-Quran, wa summa taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah menerima tobat dari mereka liyatubu, supaya mereka bertobat. Jadi penerimaan dulu. Karena Allah itu kan sifatnya ghairu mu'allalah. Allah itu tidak terkena alasan. Oh, Allah itu menerima ampunan karena kita meminta ampun. Bukan. Karena Allah itu ghairu mu'allalah. Allah itu tidak menerima alasan. Beda dengan kita. Kita memberi karena ada yang meminta. Beda. Di dalam Al-Quran, summa taba alaihim liyatubu, Allah menerima taubat seseorang supaya mereka meminta ampun. Jadi di antara tanda Allah mengampuni kita itu, kita sering istighfar, kita sering taubat. Nah ini buktikan supaya Allah benar-benar mengampuni kita, kita sering istighfar, bukan hanya di lisan saja. Tadi juga kalau hanya di lisan tapi hati terhadap maksiat, maka itu menunjukkan mardud, ditolak. Kata Yahya bin Mu'adz tadi kan, manis tagbara bi lisani wa qalbu ala maksiat. Barang siapa yang beristighfar dengan lisannya saja sementara hatinya tergantung pada maksiat, maka itu menunjukkan puasa kita tertolak. Jadi yang pertama adalah kita tidak ingin mengulangi dosa. Yang kedua adalah bertambah-tambahnya ketaatan. Semakin rajin lah. Wa qala al-Hasan, ya ibn Adam illam takun bi jiyadatin fa anta minus. Kata Hasan juga, Hasan bin Basri, kalau hei manusia, kalau kamu tidak bertambah berarti kamu pasti berkurang. Gitu. Ya paling tidak begini, pasca Ramadan itu kan walaupun tidak sama seperti Ramadan, yang penting adalah dalam amal itu adalah dawamnya, al-mudawamah. Karena dalam hadis disebutkan ahabul amali ilallah adawamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai oleh Allah itu adalah amal yang terus menerus walaupun sedikit. Bukan sedikitnya yang dicintai, tapi dawamnya, mudawamahnya. Kita sholat tahajud misalkan 2 rakaat tapi setiap malam, itu lebih bagus daripada kita sholat tahajud misalkan 8 rakaat tapi cuma seminggu sekali. Maka mudawamahnya itu yang disukai, apalagi setiap saat sepanjang masa. Semakin banyak, misalkan banyak rutinnya, itu lebih bagus lagi. Kemudian yang ketiga, as-sabar ala ta'ah, istiqomah, semangat, teguh, gitu. Tetap semangat dalam ketaatan. Walistabati ala ta'ah samratun adimatun. Kita istiqomah dalam ketaatan, semangat dalam ketaatan itu menunjukkan buah yang sangat agung. Gitu. Kama qala Ibnu Katsir, laqad ajrallahu al-karim ada tahu bi karami anna man asala sayin mata alaihi. Kenapa? Karena kalau misalkan kita terus semangat dalam melakukan ibadah, dalam ketaatan, bahkan sampai akhir hayat,
Karena kata Imam Ibnu Katsir, nanti seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya, dan seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan cara meninggalnya. Anna man asa ala sayyid mata alaihi, barang siapa yang hidup dalam ketaatan maka matinya juga pasti dalam ketaatan. Ini secara adat, secara kebiasaan. Walaupun ada orang yang misalkan jelek, tiba-tiba di akhir hayat dia husnul khatimah. Contohnya siapa? Yang disebut dengan al-qatil kan, pembunuh yang sudah membunuh 99 sampai disempurnakan 100, maka menjadi perdebatan di antara malaikat, akhirnya dia menjadi penghuni surga. Itu husnul khatimah, happy ending kan. Wa man mata ala sayyid bu'isa alaihi yaumul qiyamah, barang siapa yang mati dalam keadaan misalkan ketaatan, maka dia dibangkitkan dibangkitkan pada hari kiamat juga. Pada hari kebangkitan akan seperti itu juga. Contohnya, ada seseorang yang bainama rajulu yahudu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kajauh naqata pamata. Ada seseorang ketika melaksanakan ibadah haji, ketika naik onta dia terjatuh kemudian meninggal. Kemudian Nabi SAW bersabda, kafinuhu bisaubatihi, kain kapan dengan baju yang dia pakainya, maksudnya dengan kain ihramnya. Fa'innahu yub'atsu yaumil qiyamah mulabbiyan, nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan talbiyah. Jadi ketika dia wafat dalam keadaan talbiyah, maka nanti di hari kiamat juga dia dibangkitkan dalam keadaan talbiyah. Nah, mudah-mudahan kebiasaan kajian kita, taklim kita meninggal dalam keadaan taklim juga, kemudian dibangkitkan di hari kiamat juga dalam keadaan taklim juga. Amin. Karena tadi kan orang meninggal sesuai dengan kebiasaan hidup, kemudian dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan waktu meninggalnya. Nah, seperti ini contohnya. Kata Rasul, dia kain kafan dengan kain ihramnya, karena nanti dia dibangkitkan di hari kiamat itu dalam keadaan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik Allah. Pak Iwan nanti akan dia, insya Allah bentar lagi akan membacakan talbiyah, mudah-mudahan kita juga bisa nanti yang belum. Kemudian wa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la arifan ahadukum yaumil qiyamah yumal wala qawati jamalan lahu ru'an fa yaqulu ya Muhammad faqulu qad balagtu. Sebaliknya ini sebagai peringatan dari Rasul, Rasul mengenal la a'rifanna ahadakum yaumil qiyamah. Kata Rasul, aku tidak akan mengenal salah seorang di antara kalian nanti di hari kiamat. Yuhmalu ala raqabati jamalan. Jadi seseorang itu dia ditunggangi unta di atas pundaknya. Sementara unta itu dia berbicara, ya Muhammad katanya. Hei Muhammad katanya. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, aku telah menyampaikan kepadamu. Jadi Rasul itu tidak mengenal orang itu yang ditunggangi unta itu, padahal orang itu adalah sahabat Rasul. Kenapa? Karena ternyata orang itu adalah pernah mencuri ghanimah waktu perang. Itu inna samlah allati syaraqaha alitasta'ila alaihi naran. Karena orang itu telah berbuat dosa. Di antara dosa adalah dia pernah mencuri ghanimah waktu perang. Jadi sampai tidak dikenali oleh Rasul, padahal sahabat Rasul kan. Itu sebagai peringatan. Jadi tadi orang yang mati, orang yang melakukan ketaatan kemudian mati juga dalam ketaatan dan dibangkitkan juga dalam keadaan seperti itu, Rasul juga mewanti-wanti, itu mewarning, membuat takdir peringatan kepada kita, jangan sampai kita
mati dalam keadaan su'ul khotimah sehingga nanti tidak dikenal oleh Rasul yaumul qiyamah. Jangankan kita yang tidak pernah ketemu, yang Rasul pernah ketemu pun tidak dikenali karena kelakuan dosanya. Kemudian selanjutnya wa min alamatil qabul ayatahullasal qalbu min amrodihi wa adranihi. Di antara tanda diterima amal kita itu adalah kita memurnikan hati, membersihkan hati dari penyakit-penyakit dan juga dari kotoran-kotoran. Maka setelah Ramadan itu fayamudu ila hubbillahi ta'ala, kita kembali untuk mencintai Allah Ta'ala, kemudian mendahulukan keridhaan Allah daripada keridhaan manusia. Nah ini jadi perbandingan. Itu mana yang kita dahulukan, apakah ridho Robnya, Allahnya, atau misalkan ridho bosnya. Nah mungkin ada di antara kita pernah menghadapi sebuah dilema antara pilihan ini mendahulukan perintah Allah atau perintah bosnya, pimpinan. Itu maka jelas orang yang telah mensucikan hatinya dia akan mendahulukan perintah Allahnya sekalipun ada konsekuensi sampai dipecatkan. Wa isyaru awamirihi ala awamiri man siwahu, mendahulukan perintah Allah di atas perintah-perintah selain Allah. Kemudian mencintai seseorang karena Allah. Wa yatrukal hasad, meninggalkan iri dengki, sifat marah. Kemudian meyakini bahwa urusan-urusan itu seluruhnya ada di dalam genggaman Allah. Kemudian hati menjadi tenang kalau sudah seperti itu. Itu kemudian meyakini bahwa annama ahtahu lam yakun yusibahu, sesuatu yang tidak akan terkena kepada dirinya mustahil akan terjadi, dan sesuatu yang pasti terjadi tidak akan mungkin meleset. Wa ma asabahu lam yakun liyuhtiyahu, sesuatu yang akan menimpanya itu maka pasti tidak akan melesetnya. Contohnya misalkan kenapa ketika kita di jalan, di lapang, tiba-tiba misalkan kepala kita, jidat kita kena tai burung misalkan, padahal lapang itu luas, itu karena memang takdir Allah. Kemudian kalau kita meyakini wa ma asabahu lam yakun liyuhtiyahu, itu sudah memang terjadi seperti itu. Ada tujuannya supaya apakah kita bisa sabar kalau kita meyakini kenapa Allah tidak menakdirkan di sana padahal lapang begitu luas? Ini karena memang untuk menguji kita. Akhirnya kita sabar kalau kita meyakini itu adalah sengaja dihadirkan oleh Allah itu kepada kita. Wabil jumlah yardul billahi wa bi qada'i wa yusinaddan bi rabbih. Intinya adalah kita ridho terhadap Allah dan terhadap ketentuan Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruknya, sehingga kita wa yusinaddan bi rabbih, kita aja berhusnudzon kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya wa min alamatil qabul al-qabi ilal akhirah, di antara diterima amal kita itu adalah melihatnya hati terhadap akhirat, fokusnya hati terhadap akhirat. Wa tadakkuru muwaqi'in baina yadayil wa su'aliyahu amma qadam. Kemudian mengingat bimbingan Allah terhadap dirinya, kemudian wa su'aluhu iyahu amma qadama, dan mengingat nanti berhadapan dengan Allah secara langsung. Kemudian Allah akan mempertanyakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im, kan Allah akan mempertanyakan nikmat sekecil apapun yang diberikan kepada kita. Mata dijadikan untuk apa? Telinga yang Allah telah berikan diperdengarkan untuk apa? Bayahum minas su'a. Kemudian akhirnya dia merasa takut dari pertanyaan-pertanyaan itu, dari hisaban itu. Bayuhasabu nafsahu, akhirnya dia menghisab dirinya terhadap dosa-dosa kecil apalagi terhadap dosa-dosa besar. Kemudian walaqad sa'ala Budayl bin Iyad. Budayl bin Iyad itu kisah Budayl bin Iyad itu adalah dia sebetulnya seorang begal. Ini perlunya husnudzon terhadap orang lain, sampai karena husnudzon orang lain terhadap dirinya membuat dirinya dari seorang begal menjadi seorang tokoh ulama sufi
yang banyak dijadikan referensi oleh para ulama. Termasuk ini disebutkan kata budal bin Iyad. Budal bin Iyad itu seorang begal. Jadi kalau ada orang yang berdagang dirampas, nah tiba-tiba ada orang yang ketakutan, takut oleh budal bin Iyad, akhirnya dititipkan kepada budal bin Iyad itu sendiri. Saya titip barang katanya, karena saya khawatir katanya dibegal oleh budal bin Iyad, padahal dia sendiri budal bin Iyadnya. Akhirnya budal bin Iyad berpikir, ya Allah, saya sejahat ini masih ada orang yang percaya. Nah dari situlah dia akhirnya bertobat. Jadi seorang tokoh sufi, ulama sufi yang terkenal. Nah kata budal bin Iyad, kam min umurika, bertanya kepada seseorang, sabara, berapa katanya umur kamu? 60 tahun katanya. Subhanallah, mundu sitina sanatan wa anta fi tariqika ilallah. Kamu sudah umur 60 tahun sudah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Iqrabat antasila, sebentar lagi kamu akan sampai, katanya wa alam annaka mas'ulun. Ketahuilah bahwa kamu akan dipertanyakan dan kamu harus mempersiapkan jawabannya. Faqala rajul wa mada asna'u. Jadi seorang yang sudah, seorang kakek yang sudah 60 tahun itu, padahal dia selama 60 tahun itu habis umurnya untuk melakukan ibadah ketaatan, dia bertanya kepada beliau itu, "Apa asna'u? Apa yang aku perbuat?" Qala asid bima baqiya. Berbaiklah di dalam sisa usiamu, yughfar laka ma mada, maka diampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu. Wa in asaat bima baqiya, kalau kamu melakukan kejelekan di sisa umurmu, uhidat bima baqiya wa bima mada, maka kamu akan dihukum atas apa yang kamu lakukan di masa lalu dan juga apa yang dilakukan di masa yang akan datang. Ini tentang kita memandang terhadap akhirat, sehingga kita berpikir akhirat bagaimana nanti di yaumil qiyamah, di yaumil hisab. Sehingga kata budal bin Iyad sendiri begini, sekalipun aku yakin akan masuk surga, tapi kalau misalkan aku diberikan pilihan antara masuk surga, untuk masuk surga diberikan pilihan antara disiap dengan meninggal, maka aku lebih baik memilih meninggal. Itu menunjukkan bahwa hisaban itu sangat berat. Kemudian yang terakhir, wa amin alamatil qabul ayyuhli salamu amalahu lillahi fala yaj'al lil khalqi biha nasiban. Jadi mengikhlaskan, seorang hamba mengikhlaskan amalnya itu hanya semata-mata untuk Allah, tidak memberikan bagian sekecil apapun kepada orang lain. Jadi tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ingin misalkan ada orang, tidak ada orang, kan ciri ikhlas begitu. Tidak ada orang semangat ibadah. Orang yang riya, ada orang semangat ibadah, sepi, tidak ada orang, kita malas ibadah. Itu diantara tanda orang yang riya. Maka orang yang ikhlas itu mau banyak orang, mau sedikit orang, mau tidak ada orang, tetap semangat ibadah. Ini li'annal khalqa bil haqiqati mahamma illa turab wa qaturab, karena sebetulnya makhluk itu secara hakikatnya hanyalah tanah di atas tanah. Sekarang kita ada di atas tanah, besok kita ada di bawah tanah. Itu yang harus kita ingatkan. Kila li hadis salihin hihayyana satu janajah. Ada dikatakan kepada orang solihin, mari kita katanya saksikan jenazah, yuk kita sholatin jenazah, ikutin jenazah, katanya antarkan jenazah. Faqala isbir hatta aro niyati, katanya. Sebentar, katanya, aku akan mengoreksi niatku. Begitu. Jadi kalau diajak melakukan sebuah kebaikan itu, dia berpikir dulu, niat saya untuk apa? Gitu. Isbir hatta aro niyati, katanya. Kata orang soleh itu, sebentar, aku akan mengoreksi niatku dulu, katanya. Falyadur insan minna niyatuhu wa qasduhu wa ma la yuridu minal amal. Maka mesti bagi kita semuanya di segala amal yang ingin kita lakukan mengoreksi niat kita, termasuk niat kita taklim di pagi hari ini, niat kita untuk apa? Apakah untuk mencari ridho Allah? Itu yang harus kita benahi. Nah, ini menjadikan bahan renungan buat kita di setiap kita mau beramal, mau misalkan sholat berjamaah, koreksi niat kita. Seperti orang soleh ini yang diajak untuk mengantarkan jenazah, katanya. Isbir sebentar, katanya.
Saya akan koreksi niat dulu kita. Nah, misalkan kalau misalkan kita ada yang ngajak kebaikan, langsung koreksi niat kita untuk apa? Apakah lillah atau misalkan linas? Gitu. Kalau linas jelas harus dilawan gitu. Karena kata Imam Sarani begini, sesuatu apa ikhlas itu tidak bisa datang secara tiba-tiba. Mal ikhlas illa bitahallil, mas sabur illa bitasabur. Tidak ada kesabaran kecuali berpura-pura sabar dulu. Gitu. Jadi semacam misalkan ikhlas juga tidak bisa langsung datang di awal. Ikhlas itu adalah pasti datang dari perjalanan sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Maka teruslah belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jam 6 lebih 2 menit. Mohon maaf sekali lagi apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, banyak kehilafan. Mari kita saling memaafkan di antara kita, baik yang meminta ataupun tidak meminta. Kita memaafkan kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita, mendolimi kita. Juga kita meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti hatinya, baik dengan sikap kita ataupun dengan tutur kita. Sehingga mudah-mudahan masih momen Hari Raya Idul Fitri ini kita kembali benar-benar ke dalam kefitrahan, kesucian sebagaimana ibu kita melahirkan kita, kayomil waladatuhu. Dan diantara misalkan kalau seandainya di momen Idul Fitri ini masih ada unek-unek terhadap orang yang pernah menyakiti perasaan kita, maka caranya kita sering meminta ampunan kepada Allah untuk mengampuni. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengampuni dosa si fulan yang pernah mendolimi saya. Itu katanya untuk menghilangkan rasa dendam, rasa unek-unek dalam hati kita. Jadi kita sering meminta ampun kepada Allah untuk mengampuninya. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengampuni dosa si fulan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.